Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, para penjaga menara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita baca Alkitab kita. Terdapat di dalam Hagai, kitab Hagai, Hagai pasal yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ketiga ya. Hagai pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Dan seterusnya. 1, 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, ya R-nya besar ya, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya. Ayat yang ke-12, dan Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Nah, Tuhan dari ayat-ayat yang kita sudah baca ya, Tuhan sedang menegur bangsa Israel ini. Ya. Tuhan berkata, sudah waktunya kamu mendiami rumahmu dengan baik, tapi rumah ini, baik Tuhan, menjadi reruntuhan. Makanya Tuhan bilang, perhatikan keadaan kamu. Kamu nabur banyak, hasilnya sedikit. Sudah berjeri lelah, tapi nggak bawa pulang hasil gitu. Sudah kerja keras, tapi upah itu seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Ya, kok bisa seperti itu? Ternyata Tuhan meminta kepada bangsa Israel, ayo perhatikan keadaanmu. Lihat, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-8, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaan dan menyatakan kemuliaanku di situ.
firman Tuhan. Ketika ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kalau ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia tinggal bersama dengan kita, maka kita akan mengalami kelimpahan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi kelimpahan." Tapi kalau hal itu tidak terjadi pada kita, kita harus perhatikan, ada apa dengan saya? Bukan hanya dalam hal ekonomi saja ya. Mungkin secara ekonomi ada yang baik-baik. Tetapi ada hal yang sepertinya di dalam rumah kita itu bolong. Ada sesuatu yang perlu kita benahi. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan minta untuk kita memperhatikan keadaan kita. Memang setiap musim itu, setiap masa itu ada waktunya ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Kita sudah belajar minggu lalu dari kitab Rut beberapa hari bahwa Naomi dengan keluarganya meninggalkan Bethlehem. Mereka pindah ke Moab. Bethlehem artinya rumah roti. Tapi ternyata di rumah roti itu ada kelaparan. Sekian lama Naomi ada di Moab. Bukannya kelimpahan yang dia alami, justru yang dia alami adalah tragedi demi tragedi, kehilangan demi kehilangan. Hingga akhirnya Naomi harus kembali ke Bethlehem karena dia mendengar Allah telah memperhatikan umatnya, telah memulihkan keadaan umatnya. Memang ada masanya kekeringan itu datang. Tetapi ketika kekeringan itu datang, kita pun harus memperhatikan terus, mengoreksi kehidupan ini. Apa yang kira-kira yang kurang dari kita? Tuhan bilang kepada bangsa Israel di dalam kitab Hagai ini, di ayat yang ke-4 tadi, sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Apa yang dimaksud dengan rumah ini? Kita ingat dalam surat Korintus, Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah?" Dalam surat Korintus juga dijelaskan bahwa gereja yang sebenarnya itu bukan bangunan. Seseorang berkata kepada saya, "Untuk apa istana kalau tentaranya nggak siap? Sebagus-bagusnya istana, ya, seindah-indahnya gedung gereja, seindah-indahnya bait Allah secara jasmani, di dalamnya diisi dengan musik yang bagus, orang banyak berdatangan, ya, diisi dengan segala entertain yang baik, tapi semua sia-sia kalau kemuliaan Allah itu tidak ada di situ. Sia-sia kalau yang datang tidak suka berdoa. Sia-sia kalau yang datang tidak menyadari dirinya lapar. Sia-sia kalau di dalam rumah Allah itu hanya ada makanan jasmani, tetapi tidak ada roti yang hidup. Tidak ada roti yang segar. Tidak ada makanan yang mengenyangkan. Karena itu Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Ya.
Bulan ini kita merayakan Natal. Sudah menjadi tradisi sebelum pandemi. Kita rayakan Natal dengan begitu indah ya. Penampilan-penampilan yang baik sudah dilatih sekian bulan mungkin. Sudah dipersiapkan untuk ditampilkan di hadapan jemaat. Judulnya sih, kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kita harus bertanya-tanya, harus memperhatikan keadaan kita. Apakah yang kita tampilkan ketika kita maju ke depan, menyanyi, menarikah, atau apapun yang kita kerjakan, itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati dari pemilik rumah itu yang sebenarnya, pemilik sebenarnya. Apakah Tuhan puas? Apakah Tuhan kenyang dengan persembahan kita? Atau justru Tuhan tidak mendapatkan apa-apa dan kita pulang dengan keadaan tetap lapar, perutnya sih kenyang, tapi jiwa kita tetap lapar. Ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pokok doa kita. Pokok doa dari penjaga menara. Kita berdoa kepada Tuhan supaya di dalam setiap ibadah Natal, kita sedang merayakan roti hidup yang turun dari sorga, yaitu Yesus, anak Allah yang tunggal, yang rela menyerahkan dirinya bagi kita, yang rela menjadi miskin di Bethlehem. Dia lahir di kandang yang hina, tubuhnya ditaruh di palungan, terhina. Seorang hamba Tuhan, saya ingat sekali dia berkata, Tuhan Yesus ditaruh di palungan. Palungan itu tempat untuk memberi tempat makanan para domba, binatang-binatang. Dia menjadi makanan bagi kita. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup. Apakah kita pergi ke gereja? Apakah kita pergi merayakan Natal? Apakah kita menikmati Tuhan? Dan apakah Tuhan menikmati kita? Menikmati persembahan kita. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus menjadi fokus utama kita. Kita sudah melewati masa-masa yang tidak enak, di mana kita tidak bisa merayakan Natal sekian tahun. Tapi kalau tahun ini kita merayakan Natal, mari itu yang kita kejar. Perhatikan keadaanmu, firman Tuhan katakan. Ada masanya bangsa Israel, umat Tuhan, dan kita sebagai Israel rohani, kita bisa mengalami kelaparan. Jangan kita hanya berhenti sampai berkata, oh memang sudah masanya, ini lagi musimnya lapar. Satu saat kelimpahan. Kita tidak akan pernah kelimpahan. Kita tidak akan pernah dipulihkan kalau kita tidak sadar. Ya. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan pernah mengalami pemulihan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di luar sana ada banyak orang yang lapar. Siapa yang dapat memberi mereka makan? Yang dapat memberi mereka makan adalah orang-orang yang punya makanan yang berlebih. Kalau kitanya lapar, mengerti ya maksud saya? Lapar dalam hal ini bukan berarti kita kelaparan karena nggak punya beras, nggak punya nasi, nggak punya makanan. Bukan karena itu. Lapar dalam hal ini artinya kita sendiri kurang asupan makanan dari Tuhan. Kurang kita berhadapan waktu dengan Yesus yang adalah roti hidup, yang adalah firman Tuhan. Roti hidup, Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes dia roti hidup. Tapi dalam Yohanes yang pertama, Yesus juga katakan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman itu
turun ke dalam dunia dan menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Itulah Yesus. Kalau kita kurang-kurang dengan firman Tuhan, kurang banyak merenungkan firman Tuhan di dalam hadirat Tuhan dan mengalami pengurapannya, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Walaupun mungkin di antara kita kaya, kita banyak duit, percuma itu. Kita termasuk orang yang lapar, gereja yang lapar. Apapun keadaan kita secara ekonomi, mungkin kita menjadi bagian dari gereja yang bagus gedungnya, gereja yang megah, gereja yang terkenal. Tapi kalau kita tidak punya Yesus, kalau kita kurang makan dari firman, kita termasuk orang miskin. Kita lapar. Kita harus menyadari keadaan itu. Bagaimana kita mau bersaksi kepada dunia? Kesaksian kita hanya omong kosong. Maaf, mungkin kesaksian itu kita jalankan tanpa kita sadari, kita sedang mencari nama. Sia-sia, sekali lagi sia-sia. Tuhan katakan di dalam kitab Hagai, yang dimaksud itu bukan rumah secara jasmani. Dalam perjanjian baru ditegaskan berkali-kali oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan menegaskan bahwa rumah yang dimaksud itu adalah bait Allah secara rohani, gereja Tuhan secara rohani. Keadaan jasmani kita, bisa saja kita dalam keadaan sakit. Bisa saja secara ekonomi kita berkekurangan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus akui keadaan kita. Mungkin kita nggak sadar saat ini. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin ada hal yang kurang dari saya. Dan saya nggak sadar. Tolong Tuhan, terang-Mu menerangi saya. Tunjukkan apa yang mesti saya perbaiki. Tuhan tolong kita, gereja Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang kelaparan. Orang yang lapar tidak bisa kasih makan orang yang lapar. Tapi orang yang kenyang, meskipun keadaan ekonominya sulit, meskipun dalam keadaan sakit, tapi orang yang menjadikan kehidupannya bait Allah yang sesungguhnya, gereja Tuhan, kumpulan umat Tuhan, yang di dalamnya Allah berdiam dan menunjukkan kemuliaannya, adalah orang-orang yang siap untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan, dia berkata bahwa sesungguhnya kekayaan gereja itu bukanlah bangunan yang bagus, yang besar, yang keren, bukanlah artis-artis di dalamnya, bukanlah alat musik yang bagus, pemainannya profesional, permainannya baik, permainan musiknya baik, dan sebagainya. Itu bukan kekayaan gereja. Kekayaan gereja itu adalah jiwa-jiwa. Sudahkah kita membawa kepada Tuhan jiwa-jiwa? Kalau belum, mari kita perhatikan keadaan kita. Mungkin kita sendiri masih lapar. Di dalam bait Tuhan, itu ada kaki Dian yang harus menyala. Di dalam bait Tuhan, ada roti sajian yang harus ada setiap hari. Sebagai bait Allah, apakah ada terang Kristus di dalam kita? Cukupkah roti hidup itu di dalam kita?
Kita terima roti itu pagi. Kan gak cukup kalau kita makan cuma pagi hari, ya bukan? Pasti makan siang juga. Ada orang yang makan sehari sekali. Saya makan cuma pagi hari, siang, sore, malam saya nggak makan lagi. Tapi cukup. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Perhatikan keadaan. Ya, di Natal ini kiranya masih tanggal 4 sekarang ya. Masih ada berapa hari lagi kita merayakan Natal dan menutup tahun 2023 ini. Ini menjadi pokok doa kita. Kiranya gereja Tuhan diperkaya dengan kemuliaan Tuhan, dengan makanan rohani yang melimpah. Untuk kita masuk 2024 yang masih misteri. Diprediksi akan ada kelaparan yang lebih hebat lagi. Kalau dunia dilanda dengan kelaparan secara jasmani, kita harus siap-siap. Mungkin kita tidak bisa kasih secara materi, tetapi kita semua harus siap-siap. Ingat, Tuhan Yesus katakan, tuaian itu banyak, tapi pekerja sedikit. Jangan cuma mengharap pendeta-pendeta. Kita semua adalah hamba Tuhan. Saya agak miris ketika kalau saya berkata kepada beberapa orang, wah, halo hambanya. Saya bukan hamba Tuhan. Saya jemaat biasa. Ayo berubah pola pikir. Kita adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Yang yakin dirinya adalah hamba Tuhan, katakan amin. Walaupun di mute. Amin. Ya, kita adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita perhatikan kehidupan kita. Perhatikan apakah ada roti yang selalu tersedia dalam hidup kita. Di dalam komunitas kita. Berdoa buat gereja lokal saudara-saudara masing-masing. Supaya kemuliaan Tuhan. Ya, seperti tadi di kitab Hagai saya bacakan ayat ini kembali. Di dalam kitab Hagai yang pertama, ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunan rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Naik ke gunung, bawa kayu. Saya teringat kepada Bapak Abraham, Bapak kita, ya. Dia bawa Ishak. Ishak tanya, "Pak, kita cuma bawa kayu, mana anak dombanya?" Mereka naik gunung untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, untuk beribadah, ya, untuk menjalankan perintah Tuhan, meskipun itu sakit. Naik ke gunung, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau roti hidup. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, menjadi doa kami ya Allah yang baik. Permohonan kami di hadapan hadirat Tuhan. Berikan terang-Mu kepada kami untuk kami dapat melihat keadaan kami. Untuk kami menyadari apa yang perlu dibenahi dalam hidup kami masing-masing, di dalam komunitas kami ya Tuhan. Biar Natal ini kami menjadi orang-orang yang diberkati melimpah oleh Tuhan. Kami diperkaya karena kami ada dalam kemuliaan Tuhan. Kami menerima roti hidup yang mengenyangkan. Bukan hanya membuat kami senang secara jasmani, tetapi roti hidup itu membuat kami kenyang dan dapat kami berikan kepada orang lain. Kami pulang, kami beritakan firman-Mu. Kami kemana-mana, kami beritakan firman-Mu. Karena kami melimpah dengan firman itu. Dalam keadaan apapun, biar mulut kami menyaksikan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bantu kami para penjaga menara. Kami setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kami dipersiapkan 2024 masih menjadi misteri. Memang kabar-kabar menakutkan kami dengar itu ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tidak akan takut ketika
ketika kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kami, ketika kemuliaan Tuhan itu menguasai kami, ketika Roh Kudus mengurapi kami, maka kami akan maju ya Tuhan. Kami tidak akan takut, justru kami akan membawa damai sejahtera Allah, sukacita Allah ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan